dibawa ke satu tempat, diikat di tiang atau dicakal seluruh bangunan, cakal mesinnya dari tawar cakal bangunan, dipotong tangannya, dipotong kakinya, kupingnya, matanya ditusuk. Terus turun wahyu, makanya disebut Nabi turun wahyu waktu itu, namanya disebut Nabi Samuel. Nah, Nabi itu kan banyak loh, ada berapa? 124.000 Nabi, 124.000 Nabi sedoanten. Nah, yang jadi Rasul, Nabi dan Rasul ada 313. Yang wajib diketahui ada 25. Wajib loh, apa betul? Betul apa? Apa boleh saya 124.000 ya? Mau 25 mau betul apa? Nah, ini kalau soal daftar sairan kali lari. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 wahai para santri. Mari kita sama-sama tanamkan di hati supaya cepat apa? Nabi Adam itu soleh, Nabi Ibrahim Ismail Ishak Yusuf, Nabi Ayub Su'aib Musa Harun Dzulkifli Daud Sulaiman Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa, Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia rahmatan lil alamin. Cepat ternyata selawe, cepat jadi sakiran. Kesannya lare-lare apa? Lalu itu begitu turunlah wahyu. Jalu sampun, jalu apa kata Gusti Allah. Kula namung nyuwun berilah saya kekuatan untuk merobohkan bangunan ini. Ini sekali Kabupaten digoyangkan robohlah bangunan itu. Sak bojo-bojo ini sak masyarakat orang-orang kafir itu mati semua tertimpa runtuhan itu. Nah, runtuhan bangunan tadi. Itu dia dikembalikan lagi dengan kuasa Allah, tangan kaki yang sudah dipotong sama orang kafir tadi dikembalikan lagi. Nah, itu masih berjuang, saya sambut itu dengan ujian yang luar biasa, berjuang sampai 1000 bulan. Nah, awalnya gak sampai segitunya, ujian itu ngantuk, padahal boleh kopi ini, ajeng nambah kopi ini ya angsal, cek ngantuk wae ning ora kopi ini. Angel iki masyaallah. Kelihatan apa? Boten pate paham, ya boten pate paham. Ini boten pate paham, ngantuk dituruti, males ya dituruti. Tapi ini pun paham. Ya Allah, eman. Iya, kita harus sesuatu mati. Raka ketemu Ramadan, nanti begini. Makanya disengkak nih boy. Nah, terus makanya di dalam perjalanan kita ibadah, biasanya 1:30 mulai. Biasa sholat qadha 5 waktu dari mulai sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ngodoin sholat awake dhewe, ngodoin sholat kita. Atau ada mungkin yang niat ngodoin sholat keluarganya boleh, nggak apa-apa boleh, tapi tetap berjamaah. Terus nanti jangan kaget ketika sholat zuhur kok jahar imamnya muni bersuara, jangan kaget karena ngodoin sholatnya di malam hari. Itu secara ilmu fikihnya begitu. Kalau ngodoin sholat di malam hari, walaupun sholat zuhur, sholat asar, sunnah dijaharkan. Tapi sebaliknya ketika kita ngodoin sholat di siang hari, ngodoin sholat maghrib, isya, subuh, sunnah disirikan atau ditelankan, nggak ada suara itu. Jadi setelah selesai ngodo sholat 5 waktu, adaan diganti qodoan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin bila berarti qodoan makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu kenapa kok saya dari tahun ke tahun kok qodo sholat itu yang paling utama Pak. Ramadan itu maaf misalnya bukan menyepelekan ke puasanya ya, karena puasa itu kan orang sebelah kita aja orang Hindu nyepi ya poso, orang Kristen ya ada puasa, orang Islam puasa gitu. Tapi kalau sholat nggak ada orang Hindu sholat, adanya sembahyang ya, kalau sholat nggak ada gitu. Kodok sholat puasa masa selesai Ramadan selesai, tapi sholat terus gak ada batasnya, sampai menuju ajal kita. Kecuali wong edan boleh gak sholat, ngomong awan pengen jadi boten angsal kewajiban sholat gitu, jadi wong edan enak udah wong edan itu orang tahu utang BRI renek wong edan kok antri BRI boten edan, orang tahu antri Pak Wadi, orang tahu wong edan masuk angin apa roan jalan gak tahu. Oke, terus nek misalnya boten ngelakukan ibadah boten dituntut, enak tau. Monggo nek pengen
rajin ibadah, rajin bantu orang, rajin bersosialisasi atau berderma di masyarakat dengan jiwa sosialnya, tapi nggak sholat, percuma. Gitu. Sholat itu ketika ditemukan sholatnya sempurna, ubilat puasa ilmu diterima semua amal ibadahnya. Tapi ketika ditemukan najis atau kurang sholatnya, rudat puasa ilmu ditolak semua amal ibadahnya karena sholat. Ya, karena sholat. Dan sholat itu rasul ibadah, kepalanya ibadah. Manusia nggak punya kaki hidup, manusia nggak punya tangan hidup, tapi manusia nggak punya kepala belum pernah ketemu, itu pasti mati. Itu makanya amal ibadah, dia sedekah, dia puasa, dia misalnya berderma apapun, nggak sholat, persis kayak orang nggak punya kepala, mati nggak diterima. Nah itu makanya kodoi sholatnya. Misalnya ibadah bukan sholat kata monggo teng griya niki namung sekedar apa namanya intaan lama untuk menyampaikan, untuk mengajarkan oh gini kalau penjamaah thariqah nggih mulai zaman dia apa Mahfud saya sugeng nggih foto salat itu enten nggih di foto itu salat yang rata daya yang kota Rama biasanya ketua Haidarah terus yang itu foto itu salat. Karena ada saking waktu sholat lima waktu, waktu sholat kita sendiri. Terus nanti setelah selesai waktu sholat 50, biasa wiridan singkat, setelah sholat terus lagi dilanjut sholat taubat 2 rakaat. Sholat sunat taubat di rakaat ini billahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau qiraat mawon buat Arabe angel niat saya sholat taubat karena Allah. Pun mau selesai niatnya. Allahu akbar. Dalam astagfirullah ikhram. Terus selesai sholat taubat 2 rakaat sujud pakai pulau komando atau pulau imami cara niate dengan kantun takbir mawon. Sebenarnya bukan kantun takbir atau ikhram bukan sujud syukur itu langsung mau, tapi bukan apa-apa dibolehkan. Di dalam sujud membaca istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin 41 kali. Penjidat teror Irak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin 41 kali. Oke, tangi salat biasa. Terus salat beli, salat tasbih sekawan rakaat 2 kali salam. Ba'da Fatihah baca tasbihnya 15 kali. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, duduk istirahat itu 10 kali semua. Nah, terus nanti Fatihah lagi di rakaat kedua baca tasbih 15, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud. Terakhir setelah tahiyat akhir selesai bil alamin innaka hamidul majid baca tasbih lagi 10 kali. Itu 1 kali 1 rakaat tasbih kita 75, 2 rakaat berarti 150, 4 rakaat berarti tasbih kita 300. Bocor tasbih 300 itu bodoh karo sodakoe sahabat Nabi sing paling kaya itu sinten? Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf sodakoe awake dhewe sing kereng-kereng itu sing boten ada duit sodakoe bingung wis cerekane lagi tenang enggak duit sing penting bodoh tasbih bodoh karo sodakoe Abdurrahman bin Auf. Nah itu bocor tasbih napa mriki tasbih dibaca di dalam salat. Tuh. Selesai rampung salat tasbih, salat taubat, salat hajat 4 rakaat 2 kali salam. Rakaat pertama selesai Fatihah baca surat Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua 20 kali salam. Salat beli rakaat pertama 30 kali surat Ikhlasnya setelah selesai Fatihah. Rakaat kedua setelah salat Ikhlas 40 kali. Jadi 2 kali salam 4 rakaat surat Ikhlasnya 100 kali. 1 kali baca surat Ikhlas, insya Allah kalau memang itu masuk di dalam hati dan juga kita meyakini bahwa itu memang semua sifat-sifat Allah tidak akan menyentuh, jangankan binatang yang ada di dalam bumi pun gak mau merapat, gak mau mendekat, gak mau merapatkan, pasti dilonggarkan. Itu salah satu fadilah surat Ikhlas.
Ya. Terus selesai sholat taubat 4 rakaat kita sujud syukur. Di dalam sujudnya kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sholat tasbih yang banyak itu 10 kali, terus baca sholawat 10 kali, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Jadi 3 bacaan tasbih, sholawat, doa 1 jagat. Nah, itu di dalam sujud setelah selesai sholat sunnah hajat. Nah, selesai itu kita sholat lagi, sholat Lailatul Qadar. Sholat Lailatul Qadar 2 rakaat. Setiap rakaat baca Fatihah 1 kali, baca surat Ikhlas 7 kali. Jadi 2 rakaat sama bacanya. Itu manqoma sepan sholat rakaataini fi Lailatul Qadri. Summa qara'a bi Fatihatil Kitab. Siapa orang yang sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar terus dia membaca Fatihatil Kitab yaitu surat Fatihah wa ikhlas sosat amarot dan juga baca surat Ikhlas 7 kali, layakumu fi maqamihi, tidak akan berdiri dari tempatnya kecuali dia sudah diampuni dirinya dan juga kedua orang tuanya. Bahkan Allah memerintahkan malaikat untuk membangunkan gedung di surga, menanam pohon-pohon, mengalirkan air, bikin taman untuk orang yang melakukan sholat sunnah Lailatul Qadar 2 rakaat. Bahkan yang terakhir, tidak akan mati orang tersebut kecuali sudah diberikan pemahaman atau diperlihatkan tempatnya yang indah tadi, baru dia disambut nyawanya. Makanya disambut nyawanya nggak kerosok karena melihat yang tempatnya yang indah. Itu fadilah ya. Itu fadilah yang sabung paham. Awal dari semangat, monggo saran-saran dilampahi, sak sekape, sak mampune. Misalnya baca tasbih atau baca surat Ikhlas dereng cekap kok imam sampun buku tumut mawon. Ya insyaallah mudah-mudahan saran-saran itu enak atau tidak. Ya. Terus setelah selesai sholat semuanya, kita nanti istighosah yang biasa, nanti kertasnya dibagikan bareng-bareng. Insyaallah itu yang bakal kita lakukan di setiap malam-malam ganjil di waktu iktikaf. Ini malam terakhir untuk iktikaf di Masjid Darul Najah Desa Madaya. Mudah-mudahan standar paringi kekuatan kesehatan. Ini pun disiarkan grup doa yang kemarin malam kita dijazahin doa sama Pak Olik. Pas waktu Sabar Ramadan di Bakti 2 di Kota Raman, beliau juga ternyata baru dapat dijazahin dari Mbak Yai Alwani, termasuk Rois Torikoh Pusat, Mbak Yai Alwani. Nah itu doa itu dibacanya di waktu asar akhir Ramadan. Nah misalnya Jumat Lebaran ini berarti besok kita baca habis sholat asar. Bila Sabtu Jumat itu dibaca malah itu bacanya habis sholat asar.